Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berdua sayang, Yummy Talk, Yummy Food. 94,6 Radio Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Seperti aku bilang tadi sih teman Pro 2, yuk kita berkunjung ke salah satu desa di Kabupaten Sumeneb, di Batu Putih sana. Yang pasti banyak nih pelaku-pelaku UMKM yang ada di sana teman Pro 2. Sebanyak apa sih? Makanya siang hari ini aku ngajakin kamu ketemu sama direkturnya BUMDes Teratai. Wah, kalau dia tiap hari tuh emang ketemu sama pengusaha kecil menengah yang lagi merintis usaha gitu. Kita sapa dulu, ini dia ada Kak Rukia Ihsan. Selamat siang. Halo. Nah, ini ngilang lagi, udah item lagi ini ya layar zoomnya. Aku panggil-panggil loh Kak. Kamu di mana Kak? Halo. Nah, oke, udah open. Selamat siang. Kak Rukia bisa dengar aku kan? Bisa dengar aku kan? Oh iya. Halo Kak Rukia, bisa dengar aku kan? Oh, kalau sekarang udah enggak. Kak Rukia barengan sama siapa aja nih siang hari ini? Kok kayaknya lagi di kantor, di rumah, atau di mana nih? Jelas, Kak. Jelas tapi feedback. Kalau pakai headset mending nggak usah dipakai. Oke? Oke, bisa dicek lagi. Selamat siang. Halo, Kak Rukia bisa dengerin suaranya Farida tapi? Ya ampun. Aku kayak merasa gimana gitu ya. Hah. Oke, Kak Rukia bisa Ya, dengerin suaranya Farida tapi? bisa, bisa. Oke, udah clear ya, clear ya. Ya, siang hari ini lagi di kantor, di rumah, atau di mana nih Kak? Di kantor Balai Desa Juruandaya. Yang sekarang BUMDesnya itu memang lagi jalan banget ya untuk apa ya, mendampingi para pelaku usaha kecil dan menengah gitu ya Kak? Ya, banyak sih usahanya, Kak. Aha, itu kayak bukan kebanyakan tapi beberapa dari masyarakat Desa Batu Putih itu sekarang udah mulai sadar berwirausaha gitu ya Kak? Ya, khususnya di Desa Juruandaya. Kalau Batu Putih kan secara umum, Kak. Oh di kecamatan itu ya. Oke oke, alright alright. Nah kita Ya, ya. ngobrolin tentang BUMDes Teratai dulu. Ini udah ada sejak kapan? Sebenarnya kalau berdirinya sih dari tahun 2017, Kak. Mm-mm. Tapi yang mampu memberikan PADES itu dari tahun 2020, Mm-mm. 2021 ya sampai sekarang insya Allah tiap tahun terus meningkat. Oke, kalau sekarang masyarakat di Juruandaya itu yang sudah berwirausaha kira-kira udah ada berapa orang? Udah ada berapa banyak, Kak? Ya banyak lah. Iya. Berusaha semua, ada yang nggak berusaha. Bagaimana karena saya perempuan, notabene ya kan memperhatikan nasib para perempuan. Mm-mm. Jadi di BUMDes Teratai memiliki tujuan bagaimana para perempuan khususnya pemudi-pemudi yang ada di Juruandaya itu bisa terberdaya secara ekonomi, tidak bergantung 100% ke suaminya kayak gitu. Mhm. Dari itu maka BUMDes Teratai memberikan beberapa solusi usaha yang sekiranya bisa
memberikan sosial benefit atau apa ya namanya Kak? Ya, memberikan keuntungan sosial kepada masyarakat dengan cara membuka usaha seperti halnya Tata Rias, kan mereka bisa dilibatkan dengan jumlah yang besar, tidak hanya 1-2 orang, tapi karyawannya 15 orang, kayak gitu. Wow, kayak mewadahi masyarakat-masyarakat yang ada di sana, terutama untuk generasi mudanya supaya nggak stuck dan mati ide harus ngelakuin apa aja nih Iya, supaya dapetin keuntungan gitu. Nah, sejauh ini selain misalnya tadi kan udah ada make upnya nih yang disebutin, terus ada usaha apa lagi? ya, ada produk unggulan karena memang namanya BUMDes ya harus menggali produk unggulan desa. Mm-mm, Ada kayak kue kering yang sering kita bawa ke pameran dan lain sebagainya mm-mm, itu merupakan produk asli di desa kami. em, Terus lagi ada kan di BUMDes itu ada 2 jenis layanan yang ada 2 jenis usaha yang digeluti sama BUMDes Teratai. mm-mm, Yang pertama ada usaha, yang kedua ada yang namanya layanan. Di layanan kita melayani bayar eh, pajak bumi dan bangunan, mm-mm, terus bayar pajak kendaraan, mm-mm, terus bayar tagihan, angsuran dan lain sebagainya. Kayak gitu mhm. di layanan. Kemudian langkah berikutnya insya Allah tahun ini dan tahun depan kita akan fokus pada usaha baru yaitu pengembangan desa wisata kayak gitu. Wah, siap-siap nih yang mau berwisata ke 6 orang, Mhm, kalau timnya 15 orang. mhm, Tidak lupa juga BUMDes Teratai selalu mengajak dinas terkait seperti halnya BLK. mmm, Kalau kemarin di Tata Rias, sekarang yang akan diproses yaitu di pramusaji atau processing kayak gitu, kayak kursus memasak kayak gitu. mhm. Kemarin juga sempat loh Farida teman Pro 2 kan lihat-lihat nih story-nya. Ternyata di pendampingannya Kak Rukiah sama teman-teman itu, banyak juga yang sudah buka usaha kayak di bidang makanan, cemilan, dan lain-lain gitu. Itu gimana pendampingannya Kak? Susah nggak sih ngedampingi orang-orang yang seperti itu? Kalau kayak gitu kan itu pemberdayaan usaha perempuan namanya Puspa yang sedang sedang kami dapatkan dari Provinsi Jawa Timur. Eh, itu sebenarnya merupakan bantuan untuk perempuan yang alumni graduasi PKH, Kak. Oh, Bagaimana graduasi PKH itu tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah, tapi mhm, alumni dari PKH bisa mencetuskan usaha-usaha baru yang bisa mendapatkan income buat keluarganya. Kayak gitu dengan mhm, cara Bu Hovifa itu memberikan bantuan Puspa kayak itu pemberdayaan usaha perempuan di mhm. mana ada 44 KPM yang dapat di Desa Juruandaya. Wow. 44 gitu. Terus Wah, kita dampingi karena mhm, pendampingnya itu kan BUMDes Teratai yang mendampingi, mhm. pengurusnya BUMDes Teratai. Kita itu per orang ada yang pegang 15 orang, ada yang 14 orang kayak gitu. Didampingi, pertama kita datengin. Aku kayaknya terputus jaringan deh. Semoga aja enggak ya. Aduh. Kira-kira kalau Hah? ibu ya dikasih bantuan Mhm, sesuai dengan keinginan mereka. Misalnya saya mau jualan rujak kayak gitu. mhm, Ya dikasih kompor, dikasih dandang kayak gitu. mhm. Oh, Alat-alat sama bahan-bahannya sudah disediakan, dikasih langsung mereka tinggal menjalankan usahanya. oke oke Dan oke. alhamdulillah stimulus bantuan seperti itu juga memberikan semangat pada mereka yang belum punya usaha untuk berusaha dan yang sudah punya usaha bisa meningkat secara income-nya tiap hari kayak gitu. Kalau progres-progres selama ini sudah berapa bulan berjalan? Kalau Puspanya itu yang menarik loh Kak. Jadi kita ngajakin ke masyarakat tuh, ayo dong berwirausaha, mau buka usaha di bidang apa gitu. Selama ini progresnya gimana nih?
sejauh ini? Berikan semacam arahan. Mm-mm. Ibu, kalau ibu punya pendapatan juga, Mm. pertama, ibu misalnya mau beli kebutuhan yang kecil-kecil kan tidak harus minta ke bapak kayak gitu. Dikasih semangat lah. Dan misalnya ibu nanti naudzubillah, bapak misalnya sudah tiada, kan ibu kalau tidak punya usaha mau dapat uang dari mana kayak gitu. Mhm. Akhirnya mereka mau usaha. Oke, ini sebuah gerakan yang barangkali kalau misalnya ada sebuah desa yang masih mau menerapkan, bisalah belajar-belajar sama Kak Rukia dan tim di situ ya. Karena sepengetahuan Farida nih ya, nggak banyak loh di Sumeneb itu desa yang sudah action untuk ngajakin masyarakatnya, ayo dong berwirausaha, kita bantuin ini, kita dapat ini dan sebagainya gitu. Kak, we gonna break for a moment, nanti kita lanjut lagi. Ada beberapa pertanyaan nih dari teman Pro 2 yang udah masuk di line WhatsApp-nya Pro 2, karena memang bahasannya kita tuh menarik sekali ya. Yang jadi masyarakatnya Juruan Daya, coba acukan tangan, udah buka usaha apa belum? Oh belum ya, nanti tanya-tanya deh sama Kak Rukiah ya. Nanti kita hadirkan, we break for a moment nih teman Pro 2, stay tune ya, masih di Pro 2 Santai Siang. Hei kamu, mau jadi bintang yang punya bakat menyanyi dan ingin sukses seperti penyanyi-penyanyi tanah air? Ikuti Bintang Radio Indonesia 2023. Buruan daftar sekarang, gratis. Ingat, usianya 16 sampai 25 tahun. Audisinya di RRI Sumeneb hari Minggu, tanggal 12 November 2023. Yang mau ikutan jangan lupa, untuk pilihan lagu pria ada Afgan, Mengertilah Kasih, Harvey Malaiholo, Kisah Kehidupan, dan Fabio Aser, Bertahan Terluka. Bukan itu aja, yang cewek juga ada lagu pilihannya loh. Ada Tri Utami, Keraguan, Kita Lestari, Bukan Untuk Dimiliki, dan Mahalini. Sial, kamu masih bisa mendaftar sekarang karena pendaftarannya sampai 10 November 2023. Langsung aja ketik bit.ly/bintang radio RRI Sumeneb 2023. Kalau pengen tahu lebih banyak, langsung call deh Dela di 081 93 499 2888. Udah siap jadi bintang di Bintang Radio Indonesia 2023 RRI Sumeneb. Bintang Radio Instagram dan TikTok @BintangRadioIndonesia. Final tingkat nasional akan diselenggarakan di Kota Manado, tanggal 27 sampai 30 November 2023. Grand Final tanggal 2 Desember 2023 langsung dari lapangan Pohon Kasih, Kota Manado. Bintang Radio Indonesia tingkat nasional diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia, didukung pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Berdua sayang, Yummy Talk, Yummy Food. Well, teman Pro 2, kita balik lagi masih barengan sama Kak Rukia, belajar banyak dari beliau, caranya ngerintis, dapetin bantuan komunikasi dengan Provinsi Jawa Timur, memberdayakan masyarakat yang ada di sana untuk ikut berwirausaha gitu. Itu merupakan sebuah ide dan sebuah action yang keren banget sih ya. Kak Rukiah, aku punya beberapa pertanyaan langsung dari teman Pro 2 yang sudah masuk di line WhatsApp-nya kita gitu. Dan ini kayaknya dari perangkat-perangkat desa atau anak-anak mudanya desa deh. Tapi mungkin desa-desa yang lain kali ya, bukan desa Juruan Daya. Kita langsung aja deh. Dari Alifa nih, selamat siang Kak Farida, selamat siang Kak Rukia. Gimana? Gimana awalnya ngeyakinin masyarakat untuk berwirausaha dan bagaimana pendampingan lanjutnya supaya ada progres dan mereka ngomong bagaimana demi keluarga kayak gitu, insya Allah tetap mau kayak gitu. Soalnya kan namanya ibu itu butuh sentuhan halus, bentuk sentuhan ibu juga untuk membuat mereka percaya bahwa yang kita arahkan itu tidak tersesat kayak gitu. jadi pendekatan personal penting juga ya Kak.
Jadi kayak sangat penting. dideketin. Oke, dideketin gitu ya. Kita lanjut, ada 08533421 sekian 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 sekian. Kak Farida tanyain dong, kalau yang muda-muda cara ngajaknya gimana? Misalnya nih, yang muda tuh masih kuliah, terus masih sekolah, tapi pengen buka usaha, itu masuk nggak sih dalam program di bawahnya desa seperti halnya di BUMDes Teratai, diwadahi tidak gitu Kak? Kalau yang BUMDes Teratai itu kan umum ya, Mm-mm. tidak hanya untuk orang-orang yang sudah dewasa, Mm. tapi kita juga ajak anak muda. Mhm. Kalau di BUMDes Teratai ada yang namanya khususnya yang tata rias itu Kak, juga kami sebagai pengurus memberikan fasilitas kepada anak muda, khususnya mereka yang mempunyai skill mumpuni di bidangnya kayak gitu. Kita ajak walaupun mereka masih sekolah, kita ajak sesekali untuk ikut kita saat ngejob kayak gitu. Jadi sambil belajar mereka juga bisa mendapatkan income dari kita kayak gitu. Oh jadi kesempatannya untuk semua kalangan. Nanti dia bisa ditemui di balai desa teman Pro 2 ya. Jadi langsung. Hari. Oke, Kak, sharing-sharing dengan desa-desa yang lain nggak sih untuk pengembangan ini? Di Sumeneb itu udah ada nggak desa yang melakukan hal yang sama? Kalau yang pemberdayaan usaha perempuan itu kebetulan yang dapat Kabupaten Sumeneb itu hanya 3 desa, Oh. yaitu di Batu Putih hanya Juruan Daya, kemudian Sapeken sama Sentol Daya Peragaan. Selain itu belum. Oke, mungkin bertahap atau mungkin ada pengajuan-pengajuan atau persyaratan tertentu yang harus diajukan gitu nggak sih Kak? Sebenarnya kami tidak mengajukan kalau yang Puspa itu Kak. Langsung ada datanya dari provinsi. Oh gitu. Dan itu sangat sesuai sih dengan misi kita BUMDes Teratai dan khususnya saya yang suka mendampingi ibu-ibu. Karena dari dulu memang saya sukanya mendampingi ibu-ibu dari usaha kecil ya, dari usaha menengah ke bawah itu memang itu hobinya saya salah satunya. Oke. Wah, kalau misalnya mau menjadikan program mandiri di setiap desa boleh juga. Atau ruang lingkup yang lebih kecil, kamu punya komunitas mungkin di tempat kamu tuh Pro 2 bisa dimulai lah ya. Kalau misalnya nggak dimulai kan, aduh, kan nggak ini. Yang penting memulai dulu Kak. Betul. Yang penting memulai dulu. Kak, kasih motivasi dong untuk Tebum Pro 2 kita siang hari ini. Biasanya kalau siang-siang itu memang ditongkrongin sama teman-teman yang butuh ide untuk berwirausaha gitu. Apa nih motivasi dari teman-teman di BUMDes Teratai untuk teman muda kita? Motivasi dari kami BUMDes Teratai, khususnya para anak muda, jangan pernah lentur semangatnya untuk terus berusaha. Misalnya kalian sekarang belum memulai usaha, mulailah sejak sekarang. Atur set plan-nya, lakukan analisis usahanya, biar nanti usaha yang akan dijalankan itu tidak tersesat. Karena sebesar apapun usahanya, jika tidak dianalisis dulu kekuatannya, kekurangannya, peluangnya, bisa-bisa suatu saat nanti akan tersesat di tengah jalan kayak gitu. Jadi tetap semangat, yang belum mulai usaha, mulai mikir nih peluangnya apa yang sekiranya bisa dibentuk oleh teman-teman untuk berusaha kayak gitu. Kayaknya harus ke... Kalau yang sudah punya usaha, kalau yang sudah punya usaha, saran saya hanya satu, yaitu istiqomah dan banyak berdoa. Karena diakui atau tidak, kadang pengusaha itu ada mood-moodan kayak gitu. Sekarang mood, Iya. itu punya apalagi usaha pemula yang belum menjanjikan keuntungannya, itu suka moodnya down kayak gitu. Iya. Jangan lupa jaga mood kalau udah buka usaha. Yang belum, ayo kita cari peluang. Terus kita analisis dulu seperti katanya Kak Rukyah. Analisis penting banget. Bukan kemudian ujuk-ujuk
tiba-tiba jualan, Bukan. bukan? Iya, kan bisnis kelayakan usaha itu sangat penting. Benar. Yang siap mau belajar langsung sama Kak Rukia, kalau mau nomornya nanti DM Farida ya. Oke, Kak, thank you banget siang hari ini udah sharing-sharing. Ternyata memang banyak yang perlu dibenahi. Kalau misalnya idenya Kak Rukia sama teman-teman ngajakin masyarakat untuk berwirausaha itu udah keren banget. Sekarang tinggal ngejaga konsistensinya seperti apa dan kelancarannya tuh seperti apa. Ini mungkin nanti bisa ditiru ya sama teman-teman yang berada di bawah organisasi, entah itu di perangkat desa atau organisasi lainnya kayak ini komunitas-komunitas gitu teman Pro 2. Ya. Thank you. Betul. Sampai jumpa. Oke, you are welcome. Kita nanti bakalan ngobrol dengan teman-teman di bawahnya Kak Rukiah nih ya. Besok-besok kita jadwalkan barengan sama kita supaya tahu nih di Jurandaya ternyata ada loh yang usahanya kayak gini gitu. Thank you banget ya. Sampai jumpa, sehat-sehat selalu. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Siang, terima kasih. Bersatulah